Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas tentang masalah sujud sahwi, kita akan melewati terlebih dahulu pembahasan tentang pembatal-pembatal sholat. Pembatal-pembatal sholat adalah perkara-perkara yang siapa melakukannya, maka ini menjadikan sholatnya batal. Yang pertama, pembatal sholat adalah setiap apa yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu, maka secara otomatis itu membatalkan sholat. Karena syarat sah sholat adalah seorang berada dalam keadaan suci. Maka hadas yang terjadi itu menjadikan sholat tersebut batal. Kemudian yang kedua, di antara yang membatalkan sholat juga, dan ini disebutkan oleh banyak para ulama, bahkan bisa sampai pada derajat ijma, sepakat mereka, yaitu ad-dhahk bisautin, tertawa dengan mengeluarkan suara. Tertawa dengan mengeluarkan suara dalam sholat ini membatalkan sholat, karena di dalamnya terkandung perbuatan yang bertolak belakang dengan sholat itu sendiri, dengan maksud daripada sholat, di mana sholat maksud tujuannya adalah mengagungkan Allah, membesarkannya, tapi seorang berada dalam keadaan tertawa dalam sholatnya ini tentu kontradiktif dengan apa yang harus dilakukan seorang hamba menghadap dalam atau ketika menghadap Allah. Kemudian yang ketiga di antara yang membatalkan sholat adalah al-kalamu amdan li ghairi maslahati shalah. Berbicara sengaja berbicara bukan untuk kemaslahatan sholat, bukan untuk kemaslahatan sholat. Maka barang siapa yang berbicara selain hal yang terkait dengan sholat secara sengaja, batal sholatnya. Berbeda kalau dia berbicara karena lupa atau karena tidak tahu, atau nggak sengaja dia dikagetin terus mengucap kalimat-kalimat di luar hal yang berkaitan dengan sholat, maka ini nggak batal karena dia nggak sengaja. Tapi yang batal itu adalah yang sengaja, ya. Dan juga kalau berbicara untuk kemaslahatan sholat, maka itu nggak ada masalah. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam, beliau pernah sholat yang harusnya 4 rakaat. Beliau salam di rakaat kedua, sehingga sebagian para sahabat merasa seolah-olah sholat ini mungkin sudah dirubah, diganti, dikurangi jumlahnya. Ada seorang di sana yang dikenal dengan tangannya yang agak panjang, yang disebut dengan Dzul Yadain, bertanya kepada Nabi SAW, apakah sholat sudah dikurangi? Maka Nabi menjawab, gak ada yang kurang. Kemudian Nabi bertanya kepada orang-orang di sana, apakah betul yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini, sholat telah dikurangi? Para sahabat menjawab, iya benar. Maka Nabi SAW langsung menambah lagi 2 rakaat, menambah lagi 2 rakaat yang tersisa, yang kurang. Kemudian beliau sujud sahwi. Ini diantara dalil kata para ulama, bolehnya seorang untuk kemaslahatan sholat berbicara hal yang di luar esensi sholat, tapi untuk kemaslahatan sholat. Seperti contohnya kasus ini,
Nabi berkomunikasi dengan sahabatnya karena beliau lupa telah salam di rakaat kedua sebelum selesai sholat. Keadaan beliau masih terhitung dalam sholat karena sholat belum selesai. Tapi ada komunikasi di sana membicarakan tentang sholat yang setelah dilakukan atau telah dikerjakan. Dan Nabi tidak membatalkan sholatnya yang pertama, beliau hanya menambahkan kekurangannya saja. Berarti beliau masih berada dalam lingkaran sholat, ya. Tapi beliau berkomunikasi bicara dengan sahabat. Ini menunjukkan kalau pembicaraan itu untuk kemaslahatan sholat seperti itu nggak ada masalah seperlunya. Contoh misalnya, imam salah bacaannya atau salah jumlah rakaat, diingatkan subhanallah, dia nggak kunjung paham, maka bisa atau boleh makmum menegur dan menjelaskan kesalahan dengan bahasa yang bisa dipahami. Wahai imam, itu tadi salah, rakaat baru 2, rakaat sudah 3 misalnya. Agar si imam paham secara spesifik apa kesalahannya. Untuk kemaslahatan seperti ini, sebagian ulama mengatakan gak ada masalah. Walaupun itu adalah perkataan di luar konteks sholat. Kemudian selanjutnya di antara yang batalkan sholat, tapi ini diperselisihkan para ulama ya. Yang keempat ini, kebanyakan mereka, kecuali mazhab Ahmad mungkin, kebanyakan mereka tidak mengatakan batal, tapi sangat-sangat mengurangi nilai sholat karena mengganggu konsentrasi. Yaitu sholat yang dilewati oleh keledai atau anjing hitam atau wanita yang sudah balik. Tempat sujud kita dilewati oleh salah satu dari 3 ini, maka ini sangat mengurangi nilai sholat karena akan memalingkan fokus. Ya, sebagian mereka mengatakan ini membatalkan berdasarkan zahir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturu, idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahal." Kalau salah seorang di antara kalian salat, sesungguhnya dia memberi batasan antara berdiri dengan tempat sujudnya dengan suatu yang tegak, minimal setinggi pelana kuda. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahal, kalau di antara berdiri dan sujudnya dia tidak ada sutroh seperti itu, fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal qalbul aswad. Sesungguhnya memutus salatnya apa yang melewati tempat sujudnya itu seperti keledai, wanita, dan anjing hitam. Ya. Zahir hadis ini yaqta' salatah, maka yang dipahami pertama kali adalah batalin salat tentunya. Ya, tapi enggak sedikit para ulama mengatakan ini bukan batal maksudnya, tapi ini sangat mengurangi nilai puasa itu, nilai sholat itu. Karena perkara yang lewat ini, terutama wanita, itu memalingkan konsentrasi dan fokus dari sholat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara yang membatalkan sholat juga adalah tersingkapnya aurat dengan sengaja. Karena dia bagian dari syarat sah sholat, ya. Maka aurat yang disingkap sengaja, maka ini membatalkan sholat. Kalau nggak sengaja, maka nggak ada masalah. Tinggal dia memperbaiki. Yang berikutnya adalah membelakangi kiblat, sengaja membelakangi kiblat.
Maka ini tentu dari awal sholatnya udah nggak sah. Kalau seorang sengaja sholat membelakangi kiblat, ya bisa saja dia beralasan, misalnya kiblat kita barat, kenapa nggak ngadep timur? Bumi bulat, kan ketemu lagi ntar. Tapi itu kan bukan aturan mainnya. Nabi SAW arah kiblat dia selatan. Bisa saja dia ngadep utara dengan alasan kan muter dari utara ntar nembus ke selatan. Tapi beliau langsung mengarah ke arah kiblat itu dari arah di mana dia berada. Maka membelakangi kiblat sengaja ini dapat membatalkan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah najis yang menempel pada diri orang yang sholat dalam keadaan dia tahu najis tersebut. Dia tahu ada najis, masih terus dia lanjutkan sholatnya, maka sholatnya nggak sah. Ya, yang benar adalah dia singkirkan dulu najisnya dan dia sempurnakan sholatnya. Seperti yang terjadi pada Nabi SAW, beliau pernah sholat memakai sendal yang ternyata telah menginjak kotoran. Diberitahukan oleh Malakul Jibril, sendal itu pun dilepas dan beliau tidak membatalkan sholatnya tapi melanjutkan. Berarti tubuh yang atau badan atau pakaian yang menempel padanya najis ini dapat mempengaruhi keabsahan sholat kalau kita teruskan sholat dalam keadaan seperti itu. Kita tahu ada najisnya, tapi kita melanjutkan sholat, makanya sholatnya nggak sah. Kemudian di antara yang membatalkan sholat juga adalah meninggalkan rukun atau wajib sholat secara sengaja. Secara sengaja meninggalkan rukun atau salah satu rukun dari rukun-rukun sholat atau kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat ditinggalkan sengaja, maka ini membatalkan sholat. Kemudian di antara yang membatalkan sholat juga adalah melakukan gerakan berlebihan selain gerakan sholat. Jadi kalau ada orang sholat kemudian melakukan gerakan yang berlebihan, apa kategori ukuran minimal dikatakan berlebihan? Dikatakan itu gerakan berlebihan dengan tolak ukur kalau ada orang yang melihat dia melakukan itu pasti menyangka tidak sedang sholat. Ya, itu kadar. Suatu gerakan dikatakan berlebihan sehingga membatalkan sholat. Yaitu seorang berada pada satu keadaan bukan untuk maslahat sholat, dia melakukan gerakan-gerakan di luar sholat, di mana orang yang melihatnya akan menyimpulkan orang itu tidak sedang dalam keadaan sholat. Maka gerakan yang seperti inilah yang membatalkan sholat. Adapun gerakan-gerakan ringan maka tidak membatalkan, tapi tentunya sangat tidak disukai. Di antara yang membatalkan sholat juga adalah makan dan minum dengan tanpa uzur dalam sholat. Nah, ini jelas. Kemudian selanjutnya, di antara yang membatalkan sholat, menambah rukun dari rukun sholat secara sengaja. Nambah rukun sengaja. Kalau tadi mengurangi rukun, ini nambah rukun. Maksudnya adalah seperti nambah rakaat. Kemudian di antara yang membatalkan sholat adalah tidak melaksanakan tartib sholat dengan benar. Misalnya sholat dia habis baca Al-Fatihah, kemudian dia langsung sujud. Habis sujud baru dia ruku, baru dia i'tidal, tidak tertib, maka ini jelas membatalkan sholat. Kemudian di antara yang membatalkan sholat adalah sengaja salam sebelum menyempurnakannya. Ya, sengaja salam. Kalau nggak sengaja lain soal. Ini sengaja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sholatnya baru 1 rakaat, yang kedua belum. Maka ini jelas, salam itu membuat sholat itu berakhir. Sehingga kalau dia mau melaksanakan sholat yang tadi dia potong dengan salamnya, ya dia sholat dari awal dan sempurnakan sebagaimana mestinya.
sengaja menambah salam sebelum sempurna selesai sholat, ini membatalkan sholat juga. Kemudian yang membatalkan sholat juga, para ulama mengatakan sengaja menyimpangkan makna dari surah Al-Fatihah. Maksudnya dia tidak membaca dengan baik surah Al-Fatihah sebagaimana mestinya, dan dia sengaja untuk itu. Ya. Beda dengan yang tidak sengaja karena belum bisa atau karena terbatas, akhirnya membacanya itu masih salah, itu masih dimaafkan. Ini yang sengaja, yang membatalkan sholat itu. Selanjutnya, ma yukrah fi sholat, hal-hal yang dibenci di dalam sholat. Dibenci di sini maksudnya adalah terlarang dan diperintahkan untuk ditinggalkan. Tapi untuk suatu keadaan mungkin dibolehkan. Contoh di antara perkara yang makruh dalam sholat, tikrarul Fatihah, mengulang-ulang Al-Fatihah. Ini tidak disukai. Tapi pada satu keadaan seorang luput dari kekhusyuan dalam baca Al-Fatihah, sebagian para ulama membolehkan dia ulang agar membaca Al-Fatihah dalam keadaan hadir hatinya. Tapi bukan untuk mengikuti was-was. Tapi kalau mengikuti was-was, nanti dia nggak selesai-selesai Al-Fatihah. Hanya ketika seorang mungkin sholat sendiri, dia nampak kurang fokus ketika baca Al-Fatihahnya, boleh dia ulang untuk menghadirkan fokus itu. Asalnya mengulangan seperti ini nggak disukai dalam agama. Ya. Nggak ada perintah dan contoh untuk dilakukan seperti itu. Tapi untuk alasan fokus yang ingin dia hadirkan dalam dirinya, sebagian para ulama membolehkan. Kemudian di antara yang dibenci untuk dilakukan dalam sholat adalah al-iktisar. Al-iktisar al-Fatihah fi raka'ataini ulayaini. Mencukupkan hanya baca Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Karena itu menyelisihi kebiasaan Rasulullah SAW, di mana di 2 rakaat pertama setelah Al-Fatihah biasanya Nabi SAW membaca surat atau ayat selanjutnya atau ayat yang lain selain Al-Fatihah. Ya. Walaupun ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalaupun dikatakan dibenci, bukan berarti seorang mendapatkan dosa ketika melakukannya. Hanya kalau meninggalkannya lebih utama. Ya. Misalnya ada orang, ya sudah dia bacanya Al-Fatihah saja, terutama untuk sholat-sholat sunatnya dia. Ya nggak ada masalah juga. Cuma untuk sholat yang wajib misalnya dia membatasi hanya Al-Fatihah di 2 rakaat pertama, ada benturan sedikit dengan kebiasaan yang Rasulullah SAW biasa lakukan. Di sisi inilah akhirnya perkara tersebut tidak disukai. Kemudian di antara perkara yang makruh dalam sholat, iltifat yasir fi sholat bila hajat. Melirik ringan dengan tanpa hajat kebutuhan. Dia melirik kanan kiri, ini nggak disukai. Tapi kalau lirikan itu ada kebutuhan, anaknya tadi ada di depan, kelihatan mata, terus menjauh. Ibunya takut bahaya, boleh nggak dia melirik untuk mengawasi anak itu lagi ada di mana? Boleh. Untuk kebutuhan ini. Melirik yang dikatakan oleh Nabi SAW curian dari curian syaitan dalam sholat seseorang, itu adalah lirikan tanpa hajat. Semata-mata melirik nggak ada keperluan. Tapi melirik untuk suatu keperluan, mengawasi anak, ya, atau ada sesuatu yang harus dia lihat di sekelilingnya di dalam sholat, maka yang seperti ini boleh.
Tapi kalau lirikan ini dibarengi dengan anggota tubuh atau badan yang membelok dalam menghadap kiblat, ini bisa membatalkan sholat. Karena dia sengaja-sengaja tidak menghadap kiblat dengan badannya. Yang dimaksud melirik di sini adalah lirikan mata saja, kanan, kiri, dilihat ke depan. Nah ini yang makruh. Kemudian diantara makruhatus sholat, perkara yang makruh dalam sholat, kata para ulama, tagmidul ainain, memejamkan mata. Ini makruh, apalagi waktu sholat malam ya, memejamkan mata. Allahu Akbar, biasanya ngilang langsung. Imam sujud dia baru bangun, tidur, ya. Memejamkan mata suatu yang makruh, karena tidak ada keterangan Rasulullah melakukan hal yang demikian. Di saat yang sama dia menyerupai sholatnya orang-orang Yahudi. Kemudian di antara makruhatus sholat, menempelkan siku ke lantai waktu sujud. Karena itu dilarang oleh Nabi. Cara sujud seperti itu seperti cara duduknya seekor anjing, yaitu terlarang. Kemudian di antara perkara yang makruh dalam sholat, banyak melakukan hal yang sia-sia. Ini ada orang ketika nggak sholat itu biasa aja, dia bisa fokus, diem. Tapi dalam sholat ada aja yang gatel, beresin baju lah, waktu sholat aja. Di antara makruhatus sholat, at-takhassur, berkaca pinggang. Kalau ini ada jelas larangan dari Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah melarang orang sholat untuk bertolak pinggang, ya. Kemudian di antara makruhatus sholat, as-sadl wa tagtiyatul fam fi sholat. Sadel itu kalau seorang punya selendang, ya kan, yang panjang tuh, atau yang buat ikat kepala kan panjang, dia lagi nggak pakai, terus dia cuman gantungin di leher. Itu diantara makna sadel, dan itu terlarang, tidak disukai. Tapi kalau dia gantungin di leher, tapi ujung-ujungnya dibelakangin, nggak apa-apa. Ya, tapi semata taruh di sini, ya, tidak ada yang dia arahkan salah satu ujungnya ke belakang atau diikatkan, itu diantara makna sadel yang tidak disukai. Jadi sadel ini ada beberapa makna dari para ulama redaksi tentang sadel. Di antara makna sadel seperti yang saya sebutkan tadi, di antara makna sadel yaitu seorang memakai kain melebihi mata kakinya ke bawah dalam sholat. Itu juga di antara makna sadel, ya. Jadi ada beberapa kemungkinan pendapat para ulama yang menjelaskan tentang sadel. Kemudian yang tidak disukai juga makruh dalam sholat, tagtiyatul fam fi sholat, menutup mulut dalam sholat. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang seorang sholat dengan menutup mulutnya. Iya, tapi kecuali ada kepentingan. Ya kayak di zaman pandemi kemarin, akhirnya sholat pakai masker. Para ulama berfatwa nggak ada masalah, karena ada kepentingan itu. Tapi nggak ada kepentingan apapun seorang sholat pakai masker, nggak ada kebutuhan lagi untuk itu. Nah ini yang masalah. Ini terlarang, ya. Ada kepentingan.
Kayak kita flu agar tidak mengganggu yang lainnya, ada kepentingan. Ya, musim pandemi kemarin ada kepentingan. Tapi nggak ada kepentingan berarti ya seorang naik motor pakai masker, terus sholatnya lanjut pakai masker. Padahal nggak ada kepentingan apa-apa untuk itu. Nah, ini terlarang. Kemudian diantara yang terlarang juga mendahului imam. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu batalin sholat. Batalin sholat dia berjamaah ketika dia sengaja mendahulukan imam. Bahkan terdapat ancaman khusus yang mendahului imam sengaja, Allah ganti nanti kepalanya dengan kepala keledai. Ya. Karena perbuatan mendahului imam seperti itu menunjukkan kejahilan. Sebagaimana keledai hewan yang identik dengan kejahilan. Kalau kita pindah saf ketika ada kebutuhan, misalnya saf di depan kosong, ya kan? Atau saf samping kita kosong, kita mendekat dan merapat, maka ini untuk suatu kebutuhan gerakan itu. Ada keterangan dari Nabi SAW bahkan pujian dan doa kepada mereka yang menyambung shaf yang kosong. Misalnya shaf ini penuh, kemudian ada orang batal, kan jadi kosong tuh. Maka mereka yang menutup shaf yang kosong itu terpuji dan mendapat doa dari malaikat. Siapa yang mengisi? Tentu yang lebih utama orang yang di belakang masuk, ya, atau orang yang di samping. Tapi samping kanan atau samping kiri, lihat di mana posisi imam. Maka yang mengisi adalah yang akan mendekatkan dia ke imam. Misalnya, ini sayap kiri imam, ada yang batal, maka yang paling jauh dari imam mendekat mengisi yang kosong itu. Ya, seperti itu. Gak bisa juga yang belakang masuk. Ya, siapa aja duluan. Ya, gerakan seperti itu untuk menyempurnakan shaf salat berjamaah terpuji. Jadi nggak ada masalah. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara makruhatus shalah, perkara yang dimakruhkan dalam salat, seorang melipat kain pakaiannya dan menguncir rambutnya atau menguncir rambut, ya, serta atau di antara yang dimakruhkan juga menguncir rambut. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, umira Nabi SAW an yasjuda ala sabati a'dhum wa la yakuf thawbahu wa la sya'rahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tubuhnya dan dilarang untuk melipat kain pakaiannya dan juga dilarang untuk mengkuncir rambutnya dalam sholat. Ya. Nabi SAW pernah menjelaskan orang yang rambutnya panjang, sholat menguncir rambutnya itu seperti orang yang mengikatkan tangannya ke belakang. Nabi justru memerintahkan untuk membiarkan rambut itu ikut sujud. Tapi ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, tentu bagian rambutnya ada di dalam pakaiannya, nggak ada kepentingan dia mau nguncir atau enggak. Tapi ini untuk laki-laki. Ya. Kemudian yang tidak disukai juga adalah melipat pakaian. Ya, melipat pakaian, misalnya lagi sholat, dia lipat begini tangannya atau kakinya, ya, seperti ini. Ini nggak disukai. Kalau kita pakai celana
Iya, dilipat nggak disukai, melebihi mata kaki juga nggak disukai. Tapi kalau ditinjau dari beratnya, dua kesalahan itu yang lebih berat adalah yang melampaui mata kaki karena ada ancaman tersendiri. Ya, tapi solusi yang utamanya ya sudah, harusnya dia pakai pakaian yang nggak perlu sampai melewati mata kaki. Ya. Sebatas mata kaki nggak ada masalah, kan yang nggak boleh melewati mata kaki. Nggak harus juga pakaian itu sampai di betis. Kalau mau lakukan itu utama, tapi yang penting jangan lewat mata kaki. Ya, apalagi untuk sholat. Ya. Kemudian diantara makruhatus sholat adalah sholat dalam keadaan menahan lapar, sedangkan makanan sudah dihidangkan. Atau sholat dalam keadaan menahan hajat, buang air kecil atau buang air besar. Ini makruh. Karena keadaan-keadaan ini adalah keadaan yang membuat fokus konsentrasi sholat kita berpaling atau hilang. Orang lagi lapar, makanan sudah disiapin, qomat berkumandang, azan berkumandang misalnya. Kalau dia tinggalkan tuh makanan, dalam keadaan lapar dia sholat, pikiran dia pasti ke makanan. Berbeda kalau dia tidak berhajat untuk makanan itu karena sudah kenyang, sholat yang utama duluan. Ya, tapi kalau dia ada hajat untuk makanan itu, maka lebih baik dia makan dulu, dan itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW dalam rangka menjaga kekhusyuan sholat. Kasus yang sama adalah hajat, buang air kecil, buang air besar, bukan menjadi sesuatu yang disukai. Sholat dalam keadaan menahan buang air kecil atau buang air besar, yang ini akan merusak konsentrasi. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, selesaikan dulu hajatnya, sehingga seorang melaksanakan sholat dalam keadaan fokus, nggak ada tekanan-tekanan untuk dia hilang fokus sholatnya. Kemudian diantara makruhatus sholat, raf'ul basar ila sama, mengarahkan pandangan ke langit. Bahkan ini ada larangan, pandangan itu atau ancaman pandangan itu nggak akan dibalikan, dicabut pandangannya dan nggak dibalikan lagi. Kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi shalah, au la takhtifanna absarahum, au la tukhtofanna absaruhum. Hendaklah seorang berhenti dari menghadapkan pandangannya ke langit ketika sholat. Atau kalau enggak, kamu berhenti, bisa jadi matanya itu akan dicabut pandangannya. Ini ancaman keras. Ini diantara perkara yang menjadi makruhatus sholat, perkara-perkara yang makruh, ya, tidak disukai karena terdapat larangan untuk itu di dalam sholat. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit kita bahas tentang masalah sujud sahwi. Sujud sahwi yang dimaksud adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat dalam rangka menutup kekurangan yang dilakukan dalam sholat, di dalam menambah atau mengurangi atau ragu atau keraguan yang terjadi di dalam sholat. Kita ulangi, sujud sahwi adalah sujud 2 kali dilakukan di akhir sholat dalam rangka menambal kekurangan yang dilakukan, baik karena menambah atau mengurangi wajib atau rukun sholat, atau karena ragu atau mengalami keraguan dari jumlah rakaat dalam sholat.
Ya. Jadi dari definisi ini, sujud sahwi itu disyariatkan ketika seorang menambah rukun atau wajib. Ya, menambah rukun ya terutama. Yang kedua, mengurangi rukun atau wajib karena lupa, bukan karena sengaja. Karena kalau sengaja sholatnya nggak sah. Sengaja menambah rukun, meninggalkan rukun, sengaja meninggalkan wajib, ini sholatnya nggak sah. Tapi kalau karena lupa, inilah fungsi daripada sujud sahwi, menambal kelupaan tersebut. Kasus yang ketiga, sujud sahwi juga dilakukan karena terjadinya keraguan. Orang yang sholat ragu jumlah rakaat yang telah dia laksanakan. Siapa yang mengalami penambahan, pengurangan, atau ragu di dalam sholatnya, maka tiga perkara ini mengharuskan dia untuk melakukan sujud karena penambahan, pengurangan, atau ragu, ya, ketika dia lupa dalam sholat, maka penambalnya adalah sujud sahwi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain." Kalau salah seorang di antara kalian mengalami lupa dalam sholat, hendaklah dia sujud dengan 2 kali sujud. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi sujud sahwi itu dilakukan karena penambahan, pengurangan, atau karena lupa. Penambahan di sini yang dimaksud adalah penambahan rukun dalam sholat. Kalau seorang menambah salah satu rukun dalam sholat tidak sengaja, ya, maka yang harus dilakukan adalah kembali ke posisi sholat yang seharusnya. Ketika dia ingat, kemudian dia sujud sahwi, ya, boleh sebelum atau setelah sholat. Walaupun hadirin yang dimuliakan Allah, sujud sahwi sebelum atau setelah sholat berselisih para ulama mana yang harus dilakukan, sebelum atau setelah salam, maaf. Mana yang harus dilakukan, berselisih para ulama. Sebagian mereka menempuh kemaslahatan yang terpenting untuk orang yang sholat seperti Al-Imam Malik, yang berpendapat silahkan pilih, mau sebelum salam, setelah salam, nggak ada masalah. Ya, pendapat Imam Ahmad mengatakan sebelum atau setelah salamnya sujud sahwi dilihat dari kesalahan yang dilakukan, menyesuaikan dengan apa yang pernah terjadi pada Nabi SAW dari menambah, mengurangi, atau ragu. Maka sebelum atau setelah salam menyesuaikan dengan keterangan-keterangan tersebut. Ini pendapat Al-Imam Ahmad. Imam Malik pilih, nggak ada masalah, karena semuanya dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan pendapat ini yang memang menenangkan dan memudahkan bagi kaum muslimin secara umum. Ya, tapi kalau seorang diharuskan untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi kesalahan untuk tepat sebelum atau setelah salamnya, ini berarti kita harus hafal dan cukup menyempitkan banyak kaum muslimin tentu kalau seperti ini. Lafaz zikir sujud sahwi ini nggak ada keterangan khusus, maka dikembalikan kepada apa yang menjadi zikir sujud secara umum. Ini subhana rabbiyal a'la bisa kita baca. Kadang nggak ada keterangan secara khusus. Praktek sujud sahwi itu kalau sebelum salam, maka setelah seorang salawat, doa, dia takbir, Allahu Akbar, sujud. Terus bangun dari sujud, takbir juga, Allahu Akbar, duduk. Terus takbir lagi, Allahu Akbar, sujud. Terus takbir lagi, duduk, baru salam. Itu kalau sebelum salam. Kalau setelah salam, sujud sahwinya, maka seorang tasyahud, salawat, doa, habis itu salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu dia takbir, Allahu Akbar, sujud. Takbir lagi, Allahu Akbar, duduk. Takbir lagi, Allahu Akbar, sujud.
takbir lagi, Allahu Akbar, duduk, habis itu salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sujud sahwinya dilakukan setelah salam, maka di satu sholat ada 2 salam. Kalau sebelum salam, maka sholat tetap seperti biasa, 1 salam. Itu cara pengerjaan sujud sahwi sebelum atau setelah salam. Yang dibaca ketika sujud sama seperti bacaan sholat umumnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.